Yuk mulai. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Belajar semua berarti perutnya sudah kenyang ya? Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, sebelumnya Ibu boleh bertanya? Boleh. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Enak kah? Ada yang galau? Kita nggak galau kan, Bunda? Sudah senang ya? Ini senang semua. Kita sudah siap untuk belajar. Oke, pada pertemuan sebelumnya, sebelum itu bukunya sudah dipersiapkan semua? Bajunya sudah rapi atau belum? Sudah. Tengok bintang Cika. Apanya yang belum rapi? Sudah rapi, Bu. Bajunya apanya sudah rapi? Kalau digulung? Belum rapi. Ya. Jadi kalau belajarnya dengan keadaan sedang rapi akan lebihnya. Ya, bukunya sudah dikeluarkan semua buku PS ya. Tentang bentuk-bentuk interaksi sosial atau bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang terakhir kemarin ada tentang dampak mobilitas sosial. Ya, masih ke bawah di kelas 7 interaksi sosial ya. Mobilitas sosial. Ada yang masih ingat itu dampak mobilitas sosial? Yo, apa? Dampak mobilitas sosial itu ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya apa? Seseorang untuk lebih maju. Ya, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kemudian apa lagi? Tingkat perubahan sosial. Kemudian kalau dampak negatifnya apa? Terjadinya konflik. Karena adanya persaingan orang-orang bisa berkonflik. Apa lagi dampak negatifnya? Gangguan psikologis, gangguan psikologis, gangguan kejiwaan. Misalnya ada seorang pengusaha yang bangkrut, ya, karena mengalami kebangkrutan itu akan mengalami gangguan psikologis. Kejiwaan bisa stres, ya. Itu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Buku paket ada di halaman 99 tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pluralitas agama dan pluralitas budaya. Di dalam kelas 8 ini, ya, di dalam kelas 8 ini ada berbagai macam agama. Agama apa saja dalam kelas 8 kita ini? Ada Islam, ada Katolik, ya, Islam, Katolik. Begitu juga dengan budaya dan bahasanya, ya. Biasanya kan kalian pakai bahasanya macam-macam. Biasanya kamu pakai bahasa apa? Bahasa Bali, kalau yang sama orang Bali, kemudian bahasa Jawa, kalau yang sama orang Jawa, gitu ya. Dalam kelas ini saja itu sudah menunjukkan yang namanya pluralitas, gitu ya. Pluralitas. Oke.
Tidur. Oke. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Pagi, siang, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Davino, ya. Pagi, siang, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Sudah konsentrasi semua berarti ya, bagus. Kalau sudah konsentrasi berarti semua sudah siap untuk belajar. Oke, ya, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah, ada yang bisa membacakan tujuan pembelajarannya? Siapa yang mau? Wahyu, dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Dibaca Wahyu. Melalui discovery, learning, dan pengamatan video berserta didik dapat menjelaskan pengertian pluralitas dengan benar. 2. Dovino, dibaca. Melalui discovery, learning, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk pluralitas agama di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, Rafael. Melalui discovery, learning, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk pluralitas budaya di Indonesia dengan benar. 4. Nelson. Melalui presentasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang bentuk-bentuk pluralitas agama dan budaya di Indonesia dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dan akan kita capai pada pertemuan hari ini. Siap untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Siap ya. Kemudian yang selanjutnya tentang penilaian. Jadi ada 3 aspek penilaian yang akan dinilai pada hari ini. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Ya, nanti di akhir pertemuan akan ada evaluasi atau soal terkait dengan materi kita hari ini, ya, tentang pluralitas agama dan budaya. Kemudian yang kedua ada nilai sikap ya, dan juga ya nilai sikapnya juga nilai baik sikap spiritual pada saat kalian berdoa maupun sikap sosial pada saat kalian berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu penilaian kelompok dan juga penilaian individu dalam diskusi kelompok. Itu ya, ada 3 aspek penilaian yang diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, Ibu menggunakan yang namanya model pembelajaran discovery learning atau penemuan atau penyelidikan. Jadi kita akan melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi. Sudah pernah kan diskusi dan presentasi? Jadi kalau sudah pernah, mudah untuk kita dapat melaksanakannya. Ada yang mau ditanyakan tentang gaji kewilayahan, tentang langkah-langkah pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah semua. Kalau sudah jelas semua, sekarang Ibu punya satu video yang harus kalian simak ya. Dalam menyimak video ini nanti kalian siapkan hal-hal yang ingin kalian ketahui ya dari video ini. Videonya itu terkait dengan bentuk pluralitas agama dan pluralitas budaya. Oke, simak dengan baik dan siapkan apa yang ingin kalian ketahui. Keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat unik. Dengan keberagaman yang ada di dalamnya, kita bisa melihat keindahan kehidupan bermasyarakatnya maupun wisatanya. Di antaranya dilakukan oleh beribu-ribu budaya, beribu bahasa, beribu tradisi serta agamanya. Indonesia menjadi negara
berbaur dengan efektif dalam masyarakat. Sekali lagi, perbedaan itu menjadikan manusia sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Juga tak terpisahkan. Perbedaan itu juga tidak perbedaan itu salah di negara Indonesia. Kita ambil saja perbedaan di agama. Jadinya agamanya Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Pluralisme agama di Indonesia yang membuat masyarakat berkerukunan, berpertukaran, dan juga konstitusi. Tidak ada sikap toleransi yang diajarkan dalam agama mereka. Telah mereka terapkan dengan baik di negara kesatuan ini. Kita melihat saja dan juga masjid Istiqlal, dan kita tahu kedua tempat ibadah itu berhadapan dan toleransi tinggi di antara pluralisme agama di negara ini. Saling berbagi, bergotong royong, saling membantu, saling melihat ras, agama, juga kehidupan yang istimewa dibalik oleh agama kepercayaan yang berbeda-beda. Sampai pada akhirnya kita hidup bahagia. Tapi banyak yang mengatakan, banyak yang bertanya, bagaimana dengan masalah-masalah yang ada ini? Dan juga perpecahan atau perbedaan. Bayangkan, yang saat tidak semua dari orang yang sama berhubungan dengan baik. Ada beberapa buah yang lucu dan juga tak layak untuk dimakan. Seperti itu juga dengan kehidupan. Ada banyak oknum nakal yang menyangkut urusan yang tidak mempersalahkan perbedaan. Kalau di agama Indonesia, kalau di agama Islam yang paling banyak di Indonesia yang jadi mayoritas, al-aslamu makibun dunia ini. Kenapa dengan agama Indonesia umat agama Islam yang jelek? Banyak orang yang menganggap agama Islam jelek itu karena agama Islam agama yang indah, tetapi tertutup dengan perbuatan dari kaum umat Islam itu sendiri. Al-asal umat ini jangan sampai kita membuat agama kita agama yang kita anggap itu menjadi dulu air hidup di tanah air sejati ini yang ada Polri semuanya berbeda bahwa Allah lalu dan bersatukan belajar dari kekaannya mengambil ibrohnya yang kotori terorisme serta kejahatan lain yang merusak kesatuan kita. Semoga Indonesia ini kan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi bangsa yang baik berakhlak budi dan juga luhur sama, tapi kita bisa berbeda dan juga bisa menyatakan perbedaan. Hari kita di Indonesia ini menjadi insan pribadi yang baik hati, dan kita sanggup banget kita coba
diketahui terkait dengan materi pluralitas agama dan budaya, baik yang ada di buku maupun dari video yang Ibu sajikan tadi. Sudah ada yang ingin bertanya atau sudah siap pertanyaannya? Ya, silakan. Gak usah takut-takut, nak. Ayo, Desi, silakan Desi tuliskan pertanyaannya di papan tulis. Di bawah aja ya. Bikin aja Desi. Selama bes. Oke. Tuh, pertanyaan dari Desi. Perbedaan agama apa saja yang ada di Indonesia? Pertanyaan yang lain? Silakan. Buat siapa? Sita, yuk. Di atasnya aja Sita, biar gak numpuk. Di atasnya. Yang lain? Masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Ya, pertanyaan dari sini Pak. Apa saja faktor penyebab perbedaan kebudayaan? Ada lagi pertanyaan yang lain? Yuk, Dela. Dela Puspita. Di atasnya aja deh. Yang lain diperhatikan ya. Oke, mengapa perbedaan budaya itu dapat terjadi? Ada lagi? Ya, silakan. Liana, Gusti. Liana, balik ya. Ya, kalau dari Liana apa pengertian pluralitas? Oh iya, jadi pluralitas itu apa? Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Pengertian pluralitas ada. Nomor 2 dan 3 itu sama nggak pertanyaannya? Mengapa perbedaan budaya itu dapat terjadi? Apa saja faktor yang dapat menyebabkan perbedaan kebudayaan? Sama atau tidak? Nah, jadi dirangkum saja jadi satu ya. Mengapa perbedaan budaya itu dapat terjadi? Ada yang lain? Gak mau bertanya lagi tentang bentuk-bentuk kebudayaan? Sudah pada tahu? Coba, ayo rumuskan pertanyaan tentang bentuk-bentuk kebudayaan atau bentuk-bentuk budaya. Ayo, siapa yang berani? Ada? Silakan enggak tulis. Iya, usah takut-takut Anda. Iya. Tentang bentuk-bentuk budaya. Yang nomor 3 hapus saja, Kak. Karena sama dengan yang nomor 2.
Atau tidak usah dihapus deh, di atasnya saja. Ya. Siap, kalau sudah ada yang bertanya berarti ada yang jawab. Ya, saja apa? Bentuk udah. Ya. Coba buat pertanyaan apa saja? Apa saja? Nih. Sudah? Yang lain? Sudah tidak ada yang bertanya? Ada? Yakin? Yakin? Makanya tidak sarapan, suaranya kecil sekali. Kalau sudah sarapan yang semangat, ya. Di sini ada 4 pertanyaan, ya. Sudah ada 4 pertanyaan dari teman-teman kita semua. Yang pertama ada apa saja bentuk-bentuk budaya. Kemudian yang kedua ada apa pengertian pluralitas. Yang ketiga sama yang keempat ini kita gabung saja ya karena masih sama. Kemudian ada perbedaan agama apa saja yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang bahas sedikit ya tentang yang nomor 2 dulu nih. Apa pengertian pluralitas? Ada yang sudah tahu pluralitas itu apa? Yuk, Sinta, apa Sinta? Pluralitas itu boleh, mau berdiri juga boleh, mau berdiri juga boleh, Sinta. Pluralitas berarti kemajemukan masyarakat Indonesia. Betul sekali. Jadi pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris plural yang artinya jamak. Jamak itu lebih dari satu. Jadi pluralitas itu kemajemukan masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian tentang apa saja bentuk-bentuk kebudayaan itu. Ya, apa saja bentuk-bentuk kebudayaan itu? Ada yang bisa menjawab? Ada 3. Coba dilihat paketnya tentang bentuk-bentuk atau wujud budaya. Ada 3 macam. Sudah ketemu? Apa? Coba dibaca. Apa Wahyu? Coba dibaca yuk, Wahyu. Gagasan, Gagasan. Apa lagi? aktivitas, Aktivitas. Terus? artefak, Artefak. Ya, kita jadi itu adalah 3 bentuk-bentuk budaya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab perbedaan kebudayaan? Apa saja faktor-faktor penyebab perbedaan kebudayaan? Ayo, ada apa? Jadi budaya itu bisa berbeda karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan apa? Nasi, apa lagi? Perbedaan. Nah, itu ya faktor-faktor penyebab perbedaan kebudayaan. Kemudian yang keempat, perbedaan agama apa saja yang ada di Indonesia? Ada agama apa saja sih yang ada di Indonesia itu? Ada apa saja? Ada berapa? Agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, Kristen apa? Kristen. ya, Terus? sama Katolik, sama Konghucu. Dia pintar dan pintar. Tentang dan tadi ya jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan sekarang untuk mengetahui ya betul atau tidak sih yang sudah kita bahas sedikit tadi tentang pertanyaan-pertanyaan itu ya kita akan mendiskusikannya bersama kelompok. Jadi dari pertanyaan ini ada topik yang sudah sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan. Jadi yang ini faktor-faktor dan juga pluralitas agama itu akan kita diskusikan ya. Sekarang itu akan membagi kalian menjadi kelompok yang heterogen ya. Untuk kelompok yang pertama ada Liana,
ada Lela, ada Andika, ada Bayu dan ada Rafael. Nanti tempatnya di sana ya, kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 ada Desi, ada Bintang, Dora. Bintang apa? Bicara. Bintang kecil. Oh, bintang besar katanya. Dimas, ya. Ada Priyadi sama Yoga. Nanti kelompok 2 di sana ya. Kelompok 3 ada Sinta. Mana Sinta? Oh, nggak kelihatan Sinta. Ada Nabila, ada Andi lagi. Andi sudah sarapan belum? Udah, banyak semangat lagi. Ada apa masuk ya? Sama Davino. Ya, nanti tempatnya di tengah-tengah kelompok 3. Kemudian kelompok 4 ada Ana, ada Renci, ada Rudi, Cikal sama Nelson Mandela. Ini nomor 4 ya. Kelompok 5 ada Wahyu, ada Angga Renata, ada Andin, ada Rehan, ada Alfian sama Ferry. Pokoknya di situ ya. Dan silahkan menempati tempat bersama kelompoknya masing-masing. Ini dikasih nama kelompok ya. Biar keren kita dikasih nama kelompok. Kelompok mana? Ini kelompok 5. Oh, apa Beri sakit? Demam panggung Beri. Oke, semua sudah ada pada kelompoknya? Sekarang Ibu membagikan LKPD-nya. Ini nanti dibacakan di sini sama kelompoknya. Ini juga belajarnya, bacaannya. Berdiri. Ya, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Bu jelaskan dulu cara mengisinya ya. Di situ sudah ada petunjuknya, silakan kalian baca. Nama kelompoknya ditulis sesuai nama kelompok yang sudah dikasih. Beserta nama anggota kelompok. Untuk aktivitasnya silakan kalian kerjakan dan dilengkapi sesuai dengan petunjuk. Paham? Nanti kalau nggak paham boleh bertanya kembali. Kemudian untuk membantu kalian mencari informasi terkait dengan apa yang harus diselesaikan di LKPD, silakan ambil Chromebooknya masing-masing kelompok 1 yang ada di belakang itu, ambil satu-satu. Ya, untuk membantu kalian mencari informasi. Satu aja. Ya, kalau sudah dibuka. Ya, siapa yang mau mengoperasinya silahkan dibuka. Namanya kelompok itu harus ada.
Yang atas apa yang bawah? Yang atas apa yang bawah zoom itu? Yang atas udah. Ada separuh ya, bukan. Kasih contohnya. Untuk yang C, faktor itu dikasih contohnya. Ya. Yang C. Ya. Enggak mau mushroom. Jangan nipu yang Enggak. Sudah aku belum kan? Dikit lagi itu. Oh iya. Ayo diskusi lagi. Ada diskusi sebentar. Ya, cari ya, yang sesuai dengan pertanyaannya dicari. Ya, beri informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang didik. Perbedaan. Di depan belum ada contohnya, cari contoh.
Kursinya bagus itu kalau kurang deket. Diangkat ya. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Davino. Sudah. Serahin dah. Ada apa? Ganti lah. Ada banyak sumber yang bisa kalian gunakan. Ada buku paket, ada bahan ajar yang sudah dikasih nanti ya. Udah dipinjami sama sekolah yang sudah dikurung, dimanfaatkan. Kelompok. Ini kelompok dulu. Ini kelompoknya mana ya? Waktunya 10 menit lagi ya. Ayo untuk berdiskusinya 10 menit lagi. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Kelek bang. Agi, ayo berdiskusi Agi. Ini ada apa lagi? Ayo sudah selesai. Pakar-pakar yang dapat mempengaruhi perbedaan budaya. Ada beserta contohnya. Ayo, siapa yang mau kerja nilai kecil? Udah Ustaz. Contoh itu perbedaan budaya akibat perbedaan lokasi, misalnya begitu. Kamu ajar loh. Apa Ren? Anak lo ada tas. Ya Allah, kotak kunci. Kotak kunci. Enggak. Nah.
Tuh, pandang deh. Lima menit lagi ya. Rehat. Coba lagi diskusi. Bagaimana kelompok pluralisme? Ini salah ya. Ini salah. Dilakukan enggak hilang suaranya ini.
Dan saya Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. pluralisme, kelompok pluralisme sudah selesai? Belum. Kelompok ini sudah selesai? Ya, yang lain. 2 menit lagi lah. Sudah selesai? Kelompok toleransi sudah selesai. Pluralisme sudah. Kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, belum. Kelompok nasionalis sudah? Belum. Masih banyak? Masih. Toleransi belum. 1 menit lagi, habis itu kita presentasi. Tim yang paling bagus. Nanti tim yang paling bagus itu nanti. Sudah? Kelompok nasionalis sudah? Ayo. Kelompoknya Sinta sudah belum? Ayo, tinggal kelompok 1. Nasionalis. Selesai. Udah ya, kelompok 1 ya. Oke, sudah ya? Selesai semua? Sudah? Sudah belum kelompok 1? Kalau sudah, sekarang absen. Oke, siap-siap ya. Kelompok mana yang kedua? Kelompok 3, kelompok Saya Sinta Ramadhani dari kelompok 3 menginformasikan sikap yang pertama, perbedaan agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Buddha, hari besar Gaudiya. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah Vihara, hari besarnya Wajra. Yang
Tiga dan keempat ada Kristen dan Katolik. Kitab sucinya Injil, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal. Yang kelima ada agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar Idul Fitri. Yang keenam ada Konghucu. Kitab suci Sisu, tempat ibadah kelenteng, hari besar Imlek. Ada 3 bentuk dari agama, yaitu ada gagasan, Tiga bentuk budaya. ya, 3 bentuk budaya, yaitu ada gagasan, tindakan, dan karya. Gagasannya ada pola pikir atau mindset masyarakat setempat. Yang kedua ada filsafat, 5 yang mengkaji penalaran akal budi, nilai luhur, dan bahasa. Yang ketiga ada ideologi Pancasila. Yang kedua ada tindakan. 1. Berjalan agak membungkuk di depan orang tua. Yang kedua bersifat ramah dan suka membantu sesama. Ada karya. Yang pertama alat musik, senjata tradisional, baju daerah, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, bahasa daerah. Itu presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Presentasi dari kelompok Bineka Tunggal Ika. Yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya silakan Wahyu. Diri Wahyu, sebutkan nama dari kelompoknya. Saya Wahyu Putra dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang hari besar agama Islam selain Idul Fitri. Oh, tentang hari-hari besar agama Islam selain Idul Fitri katanya. Ada apa lagi? Oke, siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Ya silakan Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nama saya Nur Nabila. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi, hari besar agama Islam selain Idul Fitri yaitu ada Idul Adha, hari besar Kurban, Maulid Nabi, hari lahirnya Nabi Muhammad, ada 1 Muharram, hari tahun baru Islam, dan Isra Mi'raj. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bagaimana kelompoknya Wahyu? Kelompok Tegar Rasa? Jawaban dari kelompok 3 bisa diterima? Yang lain paham? Ada, silakan ditutup sebentar diskusinya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Jangan dulu. Berapa nih? Selanjutnya. Kelompok 4, silakan duduk. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu aja yang dibaca ya, A, B, apa C, salah satu aja. Saya berkegiatan perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, 6 agama yang diakui di Indonesia. 1. Islam, kita puji Al-Quran, banyak ibadah haji, hari besar, dan fitri. Yang kedua, Hindu, kita puji Weda, tempat ibadah pura, hari besar Nyepi. Yang ketiga, Buddha, kita puji Tripitaka, tempat ibadah Vihara, hari besar Waisak. Oke. Yang keempat, Konghucu, kita puji Sisu, tempat ibadah kelenteng, hari besar Imlek. Yang kelima, Kristen, kita puji Injil, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Yang keenam, Katolik, kita puji Injil, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Yang kedua, tiga macam wujud budaya. Satu aja, A, B, C, apa kamu mau pilih yang mana? Udah, persilakan teman-teman yang mau bertanya.
Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Ada? Dan tidak ada? Oh, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Berdiri, Des. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Oh, apa saja agama yang ada di Indonesia? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, nggak apa-apa disebutkan lagi aja, Ana. Apa saja agama yang ada di Indonesia, kata Desi. Desi kurang fokus, ya. Ada agama apa saja tadi kita jawab bersama-sama ya. Ada agama Islam, Buddha, Katolik, ya. Itu ya, Desi ya. Kurang fokus ini. Ya, sudah ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan ditutup, Ana. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama kita langsung ya. Oh, ya, fokus ya. Nanti yang punya presentasi pilih saja satu poin yang akan dipresentasikan ya. Oke. Tadi kelompok berapa yang maju? 4 ya. Jangan baca yang itu, Nak. Kelompok 1, silakan maju kelompok 1. Kalau satu ya, teman-teman B saja. B saja. Ya, celana bekas. Kebudayaan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Agustin Riana dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, saya akan membahas tentang bentuk kebudayaan, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu gagasan, tindakan, dan juga karya. Gagasan terdiri dari 1, pola pikir atau mindset masyarakat setempat. 2, ideologi Pancasila. Dan yang ketiga adalah filsafat, guru yang mengkaji penalaran, akal budi, nilai luhur, dan bahasa. Selanjutnya ada tindakan yang terdiri dari 1, berjalan agak membungkuk di depan orang tua dan atau dihormati. 2, bersikap ramah satu sama lain dan suka membantu sesama. Yang terakhir ada karya yang terdiri dari alat musik daerah, senjata tradisional, baju adat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, dan bahasa daerah. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok Liana? Oke, silahkan Sinta. Saya Sinta dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan Kristen Protestan dengan Katolik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ya, Sinta. kebetulan Liana beragama apa Liana? Beragama Katolik. Katolik, coba apa perbedaannya? Ada yang penasaran katanya. Kok Kristen ada 2? Apa bedanya? Silahkan. Perbedaannya, kalau Kristen Protestan, dia menganggap bahwa Yesus Kristus tidak memiliki seorang ibu, melainkan jatuh sendiri dari langit. Sedangkan Katolik, dia menganggap Yesus Kristus lahir dari seorang ibu. Akan tetapi, dia adalah anugerah dari Tuhan. Itu perbedaannya, berbeda. Seperti itu perbedaannya Sinta. Bagaimana yang lain? Ya, kita cukup mengetahui tentang perbedaan. Ya, yang lain ada yang bertanya? Apa sudah jelas? Sudah jelas, silahkan ditutup ya, Nak. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Salam toleransi. Apa yang selanjutnya?
Aku aja nggak pegang. Kelompok 5 ya. Boleh ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan budaya. Ya. Faktor-faktor yaitu adalah A. Perbedaan lokasi, contohnya seperti bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Dan B. Perbedaan agama dan keyakinan, contohnya seperti candi, patung dan relief peninggalan kerajaan Majapahit di masa Hindu, Buddha, dan di pusat-pusat kerajaan tersebut. Pusat-pusat tersebut dapat ditemui di kerajaan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tadi presentasi dari kelompok 2. Dengan presentasi saya, apakah ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau nanya? Oh, ada Dela, silakan Dela. Ini. Nah, tadi contoh sih apa sih contohnya perbedaan budaya dari faktor lokasi katanya. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya, coba lebih dijelaskan lagi saja. Karena ada yang bertanya, silakan. Siapa mau jawab? Oke, Bintang Kejora. Silakan menjawab Bintang Kejora. Saya bintang yang menjawab dari kelompok 1. Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di lingkungan dari masyarakat yang jelas berbeda. Kalau masyarakat yang tinggal di pegunungan akan menghasilkan kerajinan dari kayu dan akar, sedangkan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan menghasilkan kerajinan dari kerang dan keong. Nah, itu ya. Jadi tadi contohnya berbeda yang dipaparkan dan ditambahi. Kalau misalnya yang di daerah pegunungan sama daerah pesisir itu hasilnya kerjanya akan berbeda. Seperti itu ya. Bisa diterima jawabannya kelompok 1? Bisa. Kelompok yang lain? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada silakan untuk presentasi Desi. Saya ucapkan Ya, selalu. Nah, kelompok yang terakhir nggak perlu di screen, berarti kelompok 5. Silakan kelompok 5. Satu saja ya, sayang. selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Iwayan Renata akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang perbedaan agama. Di Indonesia memiliki 6 agama, yaitu agama Hindu, tempat sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar Nyepi. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar Idul Fitri. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah wihara, hari besar Waisak. Agama Kristen Protestan, kitab suci Injil, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Agama Kristen Katolik, kitab suci Injil, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Agama Konghucu, kitab suci Sisuji, tempat ibadah Kelenteng, hari besar Imlek. Sekian disertasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Siapa? Ada mau tanya? Oh iya, silakan. Saya Nancy dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5, apa saja contoh upacara adat yang ada di desa Taniamo? Oh, contoh upacara adat yang pernah dilaksanakan di desa kita. Di desa kita Cicina dan Yamu, apa contohnya? Contohnya upacara potong gigi, yaitu upacara dengan memotong ujung gigi yang bergigi. Biasanya upacara ini dilakukan sebelum atau sesudah menikah. Oh, itu upacara adat agama. Seperti itu contohnya.
di agama Hindu ya, kebetulan ada lantar di agama Hindu, jadi yang bersangkutan adalah contoh perceraian agama Hindu. Sudah? Bisa diterima jawabannya? Ada yang lain yang mau bertanya? Ada sudah jelas? Sudah. Masih semangat? Semangatnya luar biasa. Silakan ditutup, Angga. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kita lihat diskusi kita sudah berjalan dengan baik dan sangat bagus ya. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini tentang perbedaan agama dan budaya. Ya, perbedaan agama di Indonesia itu agama yang diakui ada berapa? Ada apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan kemudian kalau tentang budaya itu macam-macam. Macamnya ada berupa gagasan, ada berupa tindakan, dan ada berupa karya. Yang berupa gagasan misalnya apa? Ada filsafat, ada ideologi. Kalau berupa tindakan misalnya tadi apa? Upacara. Kalau berupa karya? Kemudian kalau faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya itu ada berapa? Ada perbedaan lokasi dan juga ada perbedaan agama. Jadi semua yang kalian tulis di LKPD tadi sudah betul ya. Yang kalian cari, yang kalian kumpulkan informasinya itu sudah bagus. Oke, sekarang untuk kelompok yang paling bagus kerjasamanya setelah ibu nilai tadi, ibu jatuhkan kepada kelompok 4, kelompok pluralisme. Tenang dulu, pluralisme. Katanya masih semangat. Utangan untuk kelompok 4. Sekarang silakan dikumpul LKPD-nya satu saja kumpul. Sudah ya, sudah semua. Kalau sudah, sekarang ibu akan melaksanakan refleksi. Silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan kalian alami. 2 menit saja waktu yang ditulis. Kurang? Silakan ditulis ya. Ini yang di. Iya, sejujurnya. Sejujurnya kamu katakan. Itu dikasih nama. Gak usah. Ini tidak mempengaruhi nilai ya. Sudah? Yuk, 2 menit saja. Sudah? Sudah ya? Sudah. Ya. Ayo Bayu. Lima. Sudah ya, ya kumpul.
Dah. Refleksi sudah, sekarang silakan kerjakan soal ini ya. Oh, yang tadi. Ya, penilaian belum selesai. Oke, yang sudah selesai langsung ditulis. Lagi yang Ya Allah.